Oke, selamat pagi Pak Herudin. Selamat pagi. Pak Herudin boleh jelaskan nih kedatangannya kemari nih dalam rangka apa nih? Ya, kedatangan kita kemari dalam rangka mengklarifikasi atau menjelaskan secara aturan seperti apa sih proses dana donasi itu disalurkan dan apakah pemberian terhadap sumbangan terhadap Agus yang mengalami musibah ini dapat dikategorikan dana sosial atau tidak, karena itu sifatnya langsung ke rekening Agus, Pak. Ya, jadi kita mau nanyakan, bagaimana sih prosedur penerimaan dana sosial seperti itu, Pak? Balik kemari, Pak. Dalam ilmu pekerjaan sosial. Mohon maaf, Pak. Bapak dari bagian apa dulu atau dari dinas mana? Gitu? Baik, Mas Herudin. Baik Bang Herudin ya. Saya Salamun sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Herudin, Prosedur penggalangan dana sosial seperti apa, Pak? jadi maaf saya bicara umumnya dulu ya. Iya. Jadi yang namanya pemberian sesuatu itu bisa bersifat satu charity dan satu bersifat profesional. Iya. Charity itu artinya sumbangan dilakukan dengan sukarela antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau profesional berarti memang ada proses yang harus dilewati tahapnya untuk mencapai pemberian bantuan tersebut, gitu ya. Kalau yang charity berarti sudah, kalau dalam hukum Islam tangan kanan memberi, tangan kiri sudah nggak boleh mempermasalahkan, nggak boleh tahu sedekah, dan itu sudah jangan dipikirkan lagi apa yang sudah saya berikan gitu. Tapi kalau untuk pemberian bantuan yang memang profesional gitu ya, dilakukan secara profesional, itu punya tahap-tahap tertentu ya. Setiap daerah punya kebijakan masing-masing ya. Dalam kebijakan kami, pengumpulan uang itu secara profesional berarti memang harus izin dulu. Izin kemana, Pak? Instansi setempat. Kalau di kami Jakarta Barat berarti cukup Dinas Sosial Jakarta Barat. Kalau di wilayah lain berarti saya nggak tahu ya, karena kebijakannya berbeda gitu. Namun demikian, kalau instansi yang resmi pasti memperlakukan seperti itu ya, seizin. Kemudian kalau memang bantuan itu diberlakukan secara charity gitu ya, berarti bisa ada deal atau tidak gitu ya. Kalau memang ada deal berarti antara antara fasilitator yang memberikan bantuan dengan yang diberikan bantuan itu pasti ada deal tertentu. Pemberian bantuan itu digunakan untuk apa, kemudian kalau ada penyalahgunaan itu langkah-langkahnya dilakukan seperti apa, seperti itu, Bang. Oke, Pak, dalam kasus penggalangan dana Agus dengan Yayasan Nopi ini, kejadiannya ketika dalam podcast Denny Sumargo ya. Nah, dalam podcast Denny Sumargo ada penggalangan dana. Nah, di situ sudah disiapkan dua rekening Agus dan rekening Yayasan. Tapi rekening Agus yang banyak masuk, nilainya sampai 1,5 M ya, 1,5 M, 1,5 M. Nah, di kemudian hari karena didapat informasi dipakai untuk kepentingan pribadi, ya kan, dipakai untuk kepentingan pribadi, akhirnya Nopi menghubungi Agus atau menyampaikan ke Agus itu dipakai untuk berobat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dikasih ke saudara. Nah, yang saya tanyakan ke Bapak, apakah proses tersebut melawan hukum atau tidak? Karena Nopi berpendapat secara pribadi itu katanya melawan hukum, melanggar undang-undang. Ketakutan dong Agus, akhirnya ditransfer padahal dari rekening pribadinya. Atau itu bisa dikategorikan charity juga, Pak? Pemberian secara langsung. Kalau ke rekeningnya Agus ya berarti charity. Charity ya. Dan nah itu makanya saya bukan orang hukum. Iya. Tapi kalau menurut saya gitu ya, itu seharusnya ada deal tertentu. Ketika nggak ada perjanjian, ya itu kita juga nggak bisa melakukan sepihak gitu ya. Tidak ada di situ, Pak, karena Agus secara pribadi menyampaikan tidak ada perjanjian apa-apa kok.
Jadi saya langsung menyiapkan rekening pribadi saya dan ditransfer di situ. Tidak ada perjanjian harus melalui yayasan atau melalui apa, nggak ada. Di videonya juga diulang kata-kata Agus menyampaikan. Dan saya juga nggak Tidak ada keterangan buat apa itu uang yang diberikan ke Agus. saya pikir itu kan ada awalnya. Ya, ada awalnya. Jadi kenapa pihak yayasan ini memberikan bantuan ke Agus, pasti ada awalnya. Apakah awalnya itu diawali dengan Gus, kamu saya bantu untuk mencarikan donasi, tapi kita lakukan ini 1, 2, 3, 4 tahapan gitu, misalnya gitu. Kalau nggak dilakukan itu, ya berarti nggak ada ini dong, nggak ada ikatan, gitu. nggak ada ikatan. Gitu. Berarti ini murni pemberian dana dari masyarakat melalui media sosial secara langsung, Kalau Pak, tidak ada deal, dan itu bentuknya charity, artinya pemberian secara sukarela tanpa melibatkan yayasan ataupun melalui pemerintahan ya. ya. Dan itu sah-sah saja, Pak ya. Nah, itu masuk kategori menurut Bapak sedekah atau hibah atau apa, Pak? Bantuan itu seseorang, ini kan kalau kita lihat kan bantuan ekonomi ya. Karena bantuan itu bisa bantuan ide, bantuan tenaga, bantuan uang, material dan sebagainya. Betul. Termasuk fasilitator itu kan berarti memberikan bantuan ide dan tenaganya gitu ya. Nah, kemudian seseorang memberikan bantuan kepada Agus itu, ya berarti ya kita tanyain aja sama donatur. Kamu ngasih ke Agus ikhlas nggak? Kalau Kalau nggak melalui ikhlas, kembaliin. Gitu. Kalau kita lihat melalui Permensosnya itu kan masuk kategori Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 ya tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Ya kan di situ kan larangannya juga disebut ketika dipakai untuk kepentingan radikalisme, terorisme. Ya tapi ini kan enggak. Nah, kisruhnya cuma satu, Pak. Agus tidak memakai untuk berobat sepenuhnya, tapi untuk kepentingan keluarganya. Menurut Nopi itu tidak boleh, tapi menurut aturan nggak jadi masalah karena tidak ada aturan tertulis atau perjanjian sebelumnya tidak boleh untuk kepentingan keluarga. Nah, saya jelaskan sedikit dasar hukum itu di pasal 1666 KUH Perdata, Pak, dijelaskan bahwa hibah itu menurut saya masuk kategori hibah ya, pemberian secara cuma-cuma atau secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau ada donatur ingin tarik kembali uangnya, cek pasal 1666